Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya apa kabar Anda di menjelang akhir pekan ini, semoga dalam situasi dan aman begitu ya. Dan kali ini di studio tribunambon.com Tribuners, untuk Anda yang mungkin sudah pantau sosial media kita baik di Instagram ataupun Facebook fanpage, pastinya sudah diinfokan dengan flyer yang sudah kita sounding. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang saya mau menyapa. Selamat datang kembali di studio tribunambon.com para dokter kami, yaitu di sini ada Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadijaya. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Kak Ajeng. Dangga sudah mau hadir kembali nih, Dok, dan membawa sekaligus dokter kami yang merupakan satu-satunya dokter spesialis bedah saraf di Provinsi Maluku, yaitu Dr. Ivan Maulruspana. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Kak. Terima kasih, ini merupakan kedua kalinya juga beliau bisa datang di studio tribunambon.com pada sore hari ini. Nah, Tribuners, kita akan ngobrol terkait dengan bedah saraf yang mungkin di kalangan masyarakat itu masih dianggap tidak begitu serius begitu. Namun hal-hal yang menyangkut dengan saraf kita itu perlu penanganan dokter, penanganan yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita akan bahas lebih jauh dengan para dokter kita. Tribunnya saya juga mau mengingatkan ke kalian yang pengen bertanya, nanti boleh banget di kolom komentarnya, nanti kita akan bahas langsung bersama dengan para dokter kami yang ada di sini. Nah, tadi di awal ya, Dok ya, saya sebut bahwa memang kalau berkaitan dengan saraf begitu, orang-orang tuh masih kerap menggunakan hal-hal yang tradisional ketimbang langsung ke dokter gitu. Kalau di rumah sakit Siloam Ambon ini sejauh ini penanganan kasus bedah saraf itu seperti apa? Pertama-tama saya perkenalkan dulu ya. Di sebelah saya ada Dr. Ivan. Dr. Ivan adalah dokter bedah syaraf pertama ya, Dok ya, yang ada di Maluku, dan sampai sekarang masih satu-satunya. Dr. Ivan bulan 10 tahun kemarin ya, Dok ya, baru ada di Maluku, jadi hampir 1 tahun ini ada bedah syaraf, dan kita sangat bersyukur sekali. Sebelumnya untuk kasus bedah syaraf, jadi misal ada orang kecelakaan dan ternyata ada perdarahan, kita sebelumnya tidak bisa melakukan apa-apa karena belum ada dokternya. Namun sejak tahun kemarin kita sudah banyak sekali bisa menolong masyarakat Maluku yang membutuhkan, dan kebetulan sekali Dokter Ivan ini dokter yang meskipun baru ya, tapi tangannya sangat baik ya, Kak Ajeng ya. Jadi kita lihat outcome-nya untuk pasien-pasien kita sangat baik. Namun ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi pengalaman kami ya, beberapa kali ini ada, kita langsung kasusnya aja, Dok ya. Ada pasien perdarahan otak, jadi stroke yang berdarahan. Oke, dia sudah dirawat di tempat lain, dirawat selama sampai ada yang seminggu, ada yang 10 hari, dan baru diputuskan untuk ke bedah syaraf. Namun karena di tempat itu tidak ada, jadi dirujuk kami. Dan kalau sudah 10 hari, kira-kira ya sudah agak kelewatan ya, Dok ya. Karena sudah banyak sel untuk otak yang mati, jadi tingkat kecacatannya lebih tinggi dan tingkat mortalitasnya juga lebih tinggi. Baik, karena udah diobrolin tentang kasusnya, mungkin saya mau langsung aja ke kasus yang tadi. Itu dirujuk dari daerah mana? Apakah masih dalam Provinsi Maluku, Kota Ambon, ataukah dari luar daerah? Yang pasti dari Provinsi Maluku ya, karena satu-satunya yang ada bedah syaraf baru ada di Ambon. Jadi kita menerima rujukan, ada yang dari Tual ya, Dok ya. Ada yang dari mana lagi, Dok? Pulau Buru juga Pulau ada. Buru, dari yang jauh-jauh pun paling dekat yang ada bedah syaraf baru ada di sini. Baik, baik. Ya, sejak diresmikannya Siloam Hospital Ambon itu kan di 2020 ya, Dok ya. Iya. Nah, saat itu ada sekitar 2 tahun lah ya sebelum adanya Dr. Ivan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kasus yang paling apa ya, paling urgent saat itu ketika didatangi di Hospital Siloam Hospital itu seperti apa? Saya ingat sekali dulu waktu zaman COVID. Waktu zaman COVID ada kecelakaan. Kecelakaan ternyata perdarahan, kondisinya jelek, perlu operasi segera. Dan ternyata memang benar pasien itu juga PCR-nya positif waktu itu. Jadi kita rawat
dengan COVID. Namun kita belum punya bedah syaraf saat itu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya pasien itu ya dengan terpaksa ya harus meninggal ya. Padahal kalau seandainya saat itu kita bisa lakukan tindakan dan ada dokternya, ada kemungkinan masih bisa diselamatkan. Baik, berarti hal-hal yang urgent seperti ini kita patut syukuri ya dengan adanya satu-satunya dokter spesialis bedah saraf di Kota Ambon, setidaknya bisa mengurangi angka kematian terhadap kasus-kasus yang tadi disebutkan menjadi salah satu contoh buat kita. Baik, Tribuners, di samping kanan saya dan kiri Dr. Paulus ini yang tadi di-mention sama Dr. Paulus, Dr. Ivan, yang mana sudah pernah ngobrol juga di sini, Dok. Mungkin kita akan ngebahas lebih jauh tentang profil Dokter Ivan ini di segmen tertentu nih, Dok. Namun kali ini tema kita yaitu kita akan mengenal lebih jauh tentang bedah saraf itu seperti apa. Dok, mungkin boleh dijelasin dulu bedah saraf sendiri itu apa? Oke. Iya, jadi bedah saraf itu sebenarnya adalah rumpun dari ilmu bedah yang kemudian memfokuskan diri pada kelainan-kelainan saraf yang membutuhkan tindakan pembedahan. Jadi biasanya ada kelainan saraf yang memang pada akhirnya butuh tindakan pembedahan. Jadi baik itu kasus perdarahan ataupun tumor dan sebagainya. Jadi bedah saraf sendiri adalah merupakan istilahnya rumpun atau perkembangan dari ilmu bedah yang lebih fokus pada kelainan-kelainan di sistem saraf. Lalu apa bedanya tugasnya dokter spesialis bedah saraf sama spesialis saraf saja, Dok? Oke, jadi kalau dokter bedah saraf sama spesialis saraf ya bedanya bahwa kalau untuk pasien-pasien kelainan saraf atau ada masalah di sistem saraf baik itu pusat maupun perifer yang tidak perlu tindakan pembedahan, biasanya dokter saraf sendiri udah tahu. Jadi mereka mengerti bahwa oh ini kasus ini harusnya dirujuk, harusnya dilakukan tindakan pembedahan. Contoh yang wajib seperti tumor. Jadi kalau tumor memang akan langsung dikonsulkan ke bagian bedah saraf. Jadi ke kami untuk dinilai, dievaluasi ini perlu tindakan tidak, tujuan tindakannya apa? Tujuan tindakannya ada yang hanya untuk diagnostik, ada yang untuk diangkat secara gross total atau secara menyeluruh. Itu tergantung dari case by case gitu. Ya, membedakan di situ. Jadi kalau kelainan saraf kemudian dia butuh tindakan pembedahan, akhirnya dikonsulkan ke kami. Berarti sederhananya tuh kayak dokter spesialis saraf ini penanganan awal begitu ya, Dok ya. Nanti yang butuh bedahnya nanti ke dokter spesialis sarafnya. Oke, Tribuners. Baik, saya mau ngintip dulu pertanyaan berikutnya. Karena ini tentang bedah saraf, jadi kita semua benar-benar butuh belajar dan mengenal lebih jauh apa itu bedah saraf ya. Lalu kalau di kasusnya ini, kasus seperti apakah bagi seorang pasien untuk dia harus dioperasi gitu? Baik, satu kalau pasien itu dia sudah terjadi penurunan kesadaran, sudah barang tentu pasti ada terjadi misalnya contoh untuk di masalah di otak ya. Kalau terjadi penurunan kesadaran dan dari hasil pemeriksaan kita lihat bahwa penurunan kesadarannya dikarenakan karena tekanan intrakranial yang tinggi, udah barang tentu itu harus ada perlu tindakan. Gitu. Jadi kalau pasien datang penurunan kesadaran, itu kita selalu evaluasi ini masalahnya intrakranial atau ekstrakranialnya. Jadi kalau terjadi masalah intrakranial, udah barang tentu pasti kita ada butuh intervensi di situ kalau ada terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali untuk kalian yang punya pertanyaan, langsung saja di kolom komentar, nanti bakal kita bahas bersama narasumber kami di Tribun Bastory sore hari ini. Lalu Dok, masih dia Dok Ivan ini ya, bagaimana seorang pasien ini dapat membedakan kondisi mereka agar mereka tahu nih harus ke dokter spesialis bedah saraf ataukah dokter spesialis saraf? Ya, jadi kalau untuk tahap awal misalnya pasien dengan kelainan, contoh misalnya tulang belakang ya. Nah, jadi kalau dokter bedah saraf itu selain dia mengerjakan brain, ada juga spine dan juga periferalnya. Gitu. Jadi atau jaringan saraf-saraf di ekstremitas. Nah, kalau contoh ambil kasus
pada pasien-pasien dengan low back pain. Nah, pasien-pasien low back pain atau nyeri tulang belakang bawah itu mereka akan biasanya akan datang ke dokter spesialis Spesialis saraf. Dan memang awal-awal memang harusnya memang kita akan lakukan tindakan konservatif. Jadi dengan arti kata bahwa dengan treatment obat-obatan, kemudian diberikan fisioterapi. Nah, apabila gejala itu tidak reda atau tidak menghilang dalam jangka waktu sekitar 2 bulan atau 8 minggu dengan terapi obat-obatan, itu sebenarnya sudah sudah waktunya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contoh pemeriksaan lebih lanjut itu apa ya? Kita lakukan CT scan ataupun MRI untuk memastikan permasalahan di dalam tulang belakangnya itu apa. Baik, nah untuk mendukung kerja-kerja tadi Dokter Ivan yang mulai CT scan, MRI, itu di Siloam Hospital Ambon sudahkah disediakan? Kita ada CT scan, dan saya kasih bocoran ya sedikit ya. Boleh. Tahun depan kemungkinan kita akan mengganti CT scan kita ke 256 slice, dan itu pertama kali ada di Maluku. Bedanya apa tuh, Dok? Dokter Ivan mungkin bisa bantu ya, Dok ya, yang lebih sering pakai. Ya, jadi yang CT scan 256 slice itu potongannya makin tipis, jadi makin detail kita melihat kelainan. Kalau untuk sistem saraf kita akan melihat kelainan di sistem saraf lebih detail. Jadi semakin banyak jumlah slice-nya itu angka 256, makin tipis dia dipotong dan makin detail terlihat. Makin Jelas. nampak begitu Makin ya, nampak Kak? kelainan. Oke. Sebuah kemajuan yang patut diacungi jempol yang ada di Siloam Hospital Ambon. Tentunya ini juga bisa memfasilitasi masyarakat Kota Ambon khususnya dan di Provinsi Maluku terutama yang ada di daerah yang mana kalau kita flashback di beberapa tahun lalu memang sulit sekali untuk kami bisa mendapatkan pelayanan dan juga fasilitas yang mumpuni untuk menunjang sektor kesehatan itu sendiri. Oke, Tribuners, saya mau ke fakta atau mitos dulu nih. Fakta atau mitos tentang bedah saraf yang mana ini juga menjadi pertanyaan sih, perdebatan di antara masyarakat nih daripada salah-salah kaprah ya. Mending kita langsung konfirmasi sama Dokter Ivan di sini. Yang pertama, Dok, fakta atau mitos, apakah para dokter spesialis bedah saraf ini hanya bekerja di bagian otak saja kah? Ya, jadi spesialis bedah saraf itu sebenarnya secara kompetensi bisa melakukan tindakan operatif baik di kepala maupun tulang belakang dan perifer. Jadi ada kelainan-kelainan saraf di tangan, misalnya contoh carpal tunnel syndrome pun dilakukan tindakan. Ada punya kompetensi untuk melakukan tindakan di hal tersebut. Jadi bukan hanya melulu di kepala. Jadi tulang belakang pun sudah banyak kasus. Oke, fakta atau mitos. Jadi tadi itu mitos ya. Mitos. Baik, fakta atau mitos berikutnya. Apakah dengan operasi itu hanya satu-satunya pilihan bagi seorang pasien? Ya, tergantung case by case. Ya, jadi kalau misalnya pasien itu dia memang, contoh sampel misalnya tumor. Tumor, kalau dia tumor jinak, kemudian dia lokasinya tidak memberikan gejala signifikan apapun, kita observasi, lebih banyak ke observasi. Tidak lakukan tindakan, kita tunggu dulu apakah memang tumornya berkembang, bertambah besar. Dengan hasil-hasil pemeriksaan CT scan ataupun MRI itu dokter spesialis bedah saraf sebenarnya sudah bisa memprediksi ini jenis tumornya jinak atau ganas. Nanti dari klinis yang ada, dari keluhan yang ada itu diputuskan, oh ini kita tunggu dulu aja, kita pantau dulu. Kalau ukurannya masih kecil, tidak ada gangguan berarti, nggak usah kita tunggu. Berarti treatmentnya jalan ya, biar tahu seperti apa tindakan yang harus diambil begitu ya. Kalau udah diputuskan sama dokter, mending ikut deh. Baik, selanjutnya, nah ini lagi, apakah megang handphone itu bisa menyebabkan tumor otak? Ya. Kalau tumor otak itu sebenarnya sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut ya terkait kenapa sih bisa timbul tumor otak. Mungkin ada beberapa jenis tumor yang sudah mulai ada penelitian. Contoh mungkin yang namanya meningioma. Ya, meningioma itu sendiri kalau secara
penelitian terakhir terbaru itu ada hubungannya dengan estrogen. Jadi memang angka pasien antara laki-laki dibandingkan wanita itu 3:1, lebih banyak pada wanita. Jadi kalau kita runut ke belakang, biasanya kita akan dapat pasien-pasien dengan meningioma itu penggunaan pil KB ataupun KB suntik. Jadi pemberian-pemberian yang apa istilahnya memicu peningkatan kadar progesteron dan estrogen terganggu, itu yang biasanya akan meningkatkan faktor timbulnya meningioma, yang jenis meningioma. Ada beberapa jenis tumor lain selain itu, cuman yang salah satunya ada hubungannya. Baik. Oke, Dok, kalau kita mau, saya baca sih beberapa, ada metode-metode ya untuk operasi bedah saraf itu sendiri. Namun yang kerap kali diimplementasikan di Siloam Hospital itu apa? Ya, jadi metode pembedahan itu ada beberapa macam ya. Mulai dari konvensional kraniotomi, kemudian minimal invasif, sampai dengan hanya biopsi, stereotaktik biopsi, ataupun misalnya kalau tulang belakang ada yang metode operasi terbuka maupun minimal invasifnya juga ada. Jadi kalau sampai saat ini lebih banyak memang yang open, jadi yang operasi terbuka lebih banyak. Tindakan minimal invasif sementara dikembangkan juga di tulang belakang. Baru-baru ini sudah mulai operasi juga yang minimal invasif. Jadi kita akan ke arah sana. Jadi memang kalau suatu daerah mulai ada dokter bedah sarafnya, awal-awal akan lebih banyak dengan open. Tindakan operasi terbuka. Ke depan, kalau case by case, dari tergantung case yang bisa dilakukan invasi pasti akan dilakukan. Baik, ya dari Pak Paul sendiri mungkin bisa jelasin ya, karena tadi di-mention juga kalau ada beberapa kasus atau pasien yang memang diterima rujukan dari beberapa daerah begitu, termasuk salah satunya Buru, kemudian ada Tual juga. Nah, sebenarnya prosedur untuk rujukan itu seperti apa ke Siloam Hospital? Jadi untuk rujukan antar rumah sakit ya, itu pintu masuknya adalah UGD. Meskipun dia bisa dari UGD rumah sakit A ke Siloam atau dari rawat inap itu ke Siloam, namun pintu masuknya adalah UGD. Di Kota Ambon sendiri itu sudah dari dinas sudah sangat baik ya, sudah memfasilitasi dengan yang namanya Sisrut. Apa itu, Dok? Sisrut. Sistem rujukan lah ya, yang dari Kemenkes. Jadi dari rumah sakit yang mau merujuk itu harus mengisi Sisrut, ditujukan ke Siloam Ambon. Dan nanti dari kita akan menjawab, oke, kita tersedia kamar, silakan dikirim. Jangan sampai kalau pasien langsung dibawa ke kita lagi penuh. Ya, gitu. Itu untuk semua penyakit ya, bukan bedah saraf aja. Ya, Dok. Kalau kita mau, ini fakta di lapangan sih, banyak masyarakat yang enggan banget untuk melakukan pengobatan, terutama untuk kasus-kasus seperti ini yang dirasa berat gitu ya, apalagi dokternya cuma satu-satunya di Maluku gitu. Dari segi pembiayaan itu pasti udah dipikirkan panjang banget, mau nggak sih dirujuk atau apa segala macam. Kalau di Siloam Hospital sendiri, apakah ada kemungkinan atau kesempatan-kesempatan untuk masyarakat yang tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan dari segi biaya seperti itu? Selama ini kok belum pernah ada ya yang keberatan biaya ya. Karena umumnya pasien ke kita dari masuk sampai pulang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Benar ya, Dok ya? Ya, kalau memang pelayanannya dengan menggunakan BPJS ya pasti dari awal sampai pulang tidak ada biaya yang dipungut ke pasien. Namun kita sesuai dengan ketentuan ya, BPJS pasti ada syaratnya dong. Mabuk pasti tidak. Ya, salahnya sendiri kan ya. Atau misal anggota polisi atau tentara yang sedang bertugas itu tidak ditanggung oleh BPJS. Namun mereka ditanggung oleh Asabri dan bisa di kita. Namun bukan BPJS. Ya.
Oke, jadi terjawab ya Tribuners ya, jangan takut untuk membawa diri ataupun sanak keluarga ketika amit-amit ya kecelakaan misalnya atau dari daerah yang memang sudah tidak bisa ditangani begitu secara non medis, kan banyak nih ya yang menggunakan cara-cara alternatif terutama untuk hal-hal kayak gini. Oke, kita Saya bisa tambahin lagi. Boleh, Tadi kan Mbak, bilang betul. kecelakaan ya. yes. Kecelakaan lagi. Kecelakaan itu juga tidak semua bisa dengan BPJS. Tercover, Maksudnya bukan tidak bisa. Bisa dengan BPJS, namun kita harus melengkapi administrasinya. Jadi, misal ada kecelakaan, ini perumpamaannya, saya tabrak Dokter Ivan. Jadi kecelakaan ganda. Dan di situ, untuk kendaraan yang kita bayar tiap tahun itu sudah termasuk jasara harja. Ya. Jadi, jika saya menabrak Dokter Ivan dan Dokter Ivan adalah korbannya, jasara harja yang saya bayar untuk kendaraan saya itu yang menanggung Dokter Ivan. Jadi jasara harja itu harus kecelakaan ganda. Dan di situ harus ada laporan polisi dan harus ada administratif yang lain. Ya. Baik, jadi memang sinergitas antar pemerintah ini memang diatur sebaik-baiknya agar masyarakat itu benar-benar mendapatkan impact dari regulasi yang telah dibikin begitu. Jadi itulah manfaatnya Tribuners. Kalau misalkan ada kritik-kritik itu bolehlah nanti disampaikan juga ke yang berwajib menjawabnya. Baik, kita ke kolom komentar dulu Tribuners. Apakah sudah ada yang mengirimkan pertanyaannya? Boleh langsung tolong di capture dan ditaruh di grup please. Adakah? Studio Master kita tolong dicek, nanti langsung di share saja ke kolom ya grup. Thank you. Baik, Dok, kita beberapa kasus sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan kita nih kebanyakan. Masyarakat ada yang masih yang tadi enggan ke pihak medis dan lebih ke dukun misalnya tukang urut ya, apalagi soal tulang belulang. Kebanyakan terutama yang kecelakaan tuh Dok, apalagi ada yang udah patah tulang tapi lebih memilih ke tukang urut. Apakah emang boleh begitu ketika kita terjadi gangguan saraf dan segala macamnya tapi kan tukang urut? Oke. Kalau tulang ekstremitas ya di tulang itu lebih kompeten ke dokter spesialis ortopedi ya. Kita ada dokter Wijaya ya. Cuman kalau untuk kepala biasanya pasien akan, menurut saya semua pasien kecelakaan mereka akan pergi ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Karena kalau kepala, tulang kepala begitu ada robek luka besar pun darahnya akan lebih banyak dibandingkan di ekstremitas karena memang suplai darah ke bagian atas itu jauh lebih besar. Jadi pasti pasien pada umumnya pun akan panik dan akan segera bawa ke fasilitas. Kalau sejauh ini sih bedah saraf versus tukang urut nggak pernah ada sih. Oke. Baik, Dok, kasus yang kalau saya mengingat wawancara kami di hampir setahun yang lalu ya, baru bertugas kurang dari sebulan saja tuh udah banyak belasan ya yang dioperasi begitu. Jadi kalau dihitung sekarang pun mungkin udah ratusan gitu ya Dok ya. Yeah. Yang paling tantangannya paling menantang gitu proses operasinya itu pada kasus yang mana tuh? Ya, jadi kalau pasien-pasien dengan tumor dan kemudian tumornya itu termasuk sangat besar dan ukurannya besar, kemudian dia jenis tumornya itu yang istilahnya tumor yang haus darah, itu ya bleedingnya itu biasanya luar biasa darahnya. Jadi ya overall semuanya baik. Yang kasus-kasus seperti itu kita udah memang prepare dari awal, jadi memang operasinya juga makan waktu ya dibandingkan operasi yang biasa mungkin 1-2 jam, ini mungkin bisa lebih lama 4 jaman sampai 5 jam, itu tergantung ukuran tumor, jenis tumornya di mana dan lokasinya di mana. Kurang lebih seperti itu sih tantangan-tantangan di operasi bedah saraf. Dan semua pasien bangun dengan selamat? Ya, kalau untuk selama ini kasus elektif itu dalam arti kata bahwa pasien datang sadar penuh, kemudian dia lakukan operasi, 100% pulang dengan baik, dengan biasanya kondisinya
sudah jauh lebih baik dibandingkan awal misalnya datang. Ada juga kasus tumor yang datang sudah nggak sadar, itu pulang dengan baik. Hanya saja ada 3 kasus yang saya ingat, itu tumornya sudah sepertiga otak. Datang tidak sadar, hanya saja dia udah buta, keburu buta, jadi sudah lama sebenarnya sakit kepala, kemudian mulai kabur penglihatan, tapi ditunggu. Tiba-tiba turun kesadaran, dibawa ke rumah sakit yang lain, di-scan, oh ada tumornya, akhirnya dirujuk ke kami di Siloam, dilakukan operasi, pasiennya bangun, cuman ya kalau saraf mata itu dia sangat rentan, jadi begitu dia udah rusak, biasanya nggak balik. Jadi pasien pulang, normal, nggak ada masalah, tapi matanya nggak bisa balik. Oke, itu yang kayak di film-film ya, yang ada yang kecelakaan ini nih dok, mungkin bisa dijelasin lagi nih, kayak yang kebentur apa, tapi dampaknya ke mata gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya contoh pasien KLL ya, kenapa bisa matanya rusak? Satu mungkin trauma langsung ke bola mata, itu bisa. Namanya traumatic optic neuropathy. Kemudian yang kedua mungkin juga saraf matanya ada yang terjepit dari tulang-tulang basis tengkoraknya. Jadi saraf mata itu keluar dari batang otak, kemudian dia mengarah ke depan, masuk ke kanal optiknya, ke bola mata. Nah, tempat jalur lewatnya itu di daerah dasar tengkorak. Nah, kalau misalnya terjadi fraktur atau patahan dari dasar tengkorak dan dia menekan dari saraf mata, bisa mengakibatkan kebutaan. Baik, Tribunas, di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari halo Tribunas Dangke yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya. Dok, kenapa kalau kepleset di kamar mandi itu sering berakibat fatal terhadap saraf, apalagi kalau tidak langsung segera diperiksa, pasti saja ada gangguan panjangnya. Terus, pertanyaan ini skip. Dok, tolong jawab pertanyaan yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya terpleset di kamar mandi ya banyak sebab sih. Karena ada yang memang karena terpleset, ada yang juga dalam arti kata pasiennya itu kadang mengalami stroke, baik itu biasanya stroke perdarahan, kemudian pasiennya jatuh di kamar mandi pada saat sementara mandi. Jadi ya kan mungkin sanak keluarga tidak tahu bahwa ini pasien jatuh karena stroke ataukah karena terpleset gitu. Kalau karena stroke biasanya akan begitu kok nggak keluar dari kamar mandi gitu, dibuka udah tergeletak kamar mandi. Berarti ada gejala awalnya dulu dok? Kalau stroke perdarahan itu rata-rata penyebabnya hipertensi. Ya, kita udah pernah bahas tentang hipertensi. Jadi kalau misalnya hipertensi tidak terkontrol, ujung-ujungnya salah satu komplikasinya stroke perdarahan. Oke, semoga terjawab. Dangke, untuk akun dengan nama Fanya, pertanyaan ini sebenarnya nggak usah dijawab dok, tapi saya mau bacakan saja. Lagi galau kebanyakan pada gangguan saraf, kenapa ya? Kamu jawab sendiri ya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Oke, Dokter Paulus, ini kurang lebih ya sebulan lagi, setahun pastinya ya, Dokter Ivan di Siloam Hospitals Ambon. Dari penilaian secara manajerial ataupun secara pribadi juga, bagaimana performa Dokter Ivan sejauh ini? Seperti yang tadi saya bilang ya, sangat baik. Sedikit saya kasih bocoran ya. Dok, sorry ya dok ya, saya bocorin dikit. Tribunas paling suka tuh sama bocoran. Jadi, Dokter Ivan ini adalah satu dari 30 tim yang dibentuk oleh Prof. Eka. Prof. Eka adalah legendaris ya di bidang bedah syaraf. Dan beliau punya tim. Timnya sampai sekarang baru ada 30 dan Dokter Ivan yang terakhir. Dan di situ itu adalah dokter bedah syaraf yang dipilih sendiri oleh Prof. Eka, dan waktu kuliah jadi Prof. Eka lihat, oh ini tangannya bagus nih, oke saya jadikan tim, termasuk gitu. Lalu bagaimana tanggapan Anda menjadi salah satu rumah sakit yang memiliki satu di antara tim hebat itu? Iya, kita sangat bersyukur dan kita juga bisa lihat dari outcome pasien kita. Untuk elektif, tidak ada mortalitas. Luar biasa memang.
Oke, Dokter Ivan, ini mungkin pertanyaan sedikit lebih personal. Bagaimana, kenapa Anda memilih Ambon sebagai rumah untuk mengimplementasikan ilmunya? Oke. Jadi saya sendiri kelahiran Ambon. Oke. Kelahiran Ambon, cuman SD di Ambon. Mhm, Kemudian selanjutnya kuliah di luar, sekolah lanjut di luar. mhm. Saat selesai, eh, saat sudah mau selesai di akhir-akhir masa studi, kebetulan ketemu Prof Eka. Mhm. Sama Prof Eka ditanya, kamu gimana rencana sih balik ke Ambon. Oke. Terus langsung, oh setuju, udah kamu masuk aja ke Silom di Ambon. Gak usah lama-lama, datang langsung temuin Dokter Paulus. Seperti itu. Oke, Danke sudah memilih Ambon untuk rumah pulang begitu dong. Oke, adakah lagi pertanyaan di kolom komentar? Bisa langsung share saja. Pertanyaan yang tidak masuk akal saya skip. Baik. Oke, adakah lagi, kita cek dulu. Baik, Dok, sejauh ini dalam perform bedah saraf itu, adakah memang dari segi fasilitas ya yang perlu banget, yang harus banget ada di ruang operasi? Ya, jadi kalau dari segi fasilitas sih sampai saat ini untuk operasi konvensional terbuka sudah bisa dilakukan ya di Siloam Ambon. Jadi untuk kepala, kemudian mungkin dalam waktu dekat ya bulan Desember itu operasi tulang belakang pun sudah mulai bisa dilakukan di Siloam Ambon. Dan pemenuhan peralatan ke depannya pun sangat support Dokter Paulus. Jadi nanti ke depan itu minimal invasif, tindakan-tindakan minimal invasif pun akan mulai dilakukan. Baik. Dan tahun depan ya CT scan 256 slice, dan mungkin tahun-tahun berikutnya akan MRI disiapin. Cool. Baik, Luar Dok, biasa. mungkin sekali lagi komitmennya untuk mendukung kinerja-kinerja Dokter Ivan terkait dengan bedah saraf tentunya untuk masyarakat Maluku juga, seperti apa nanti penambahan fasilitas mungkin ataupun yang lainnya. Kalau sekarang sebetulnya fasilitas sudah cukup oke ya. Yes. Namun yang harus kita tambah ruangan. Kurang Ruangan. ya apa? Aduh, ntar ada yang denger terus bikin pengeringan makin panjang. Tapi jangan khawatir, ruangan kita sedang berproses. Oke. Awal tahun depan sudah jadi. Oke. Berarti tahun depan itu kan biasanya ya, saking percayanya masyarakat dengan Siloam Hospitals ini, banyak yang datang begitu ya. Jadi kita sering dengar bahwa aduh di Siloam Hospital itu ruangannya udah penuh gitu. Dan ini menjadi kabar gembira, kabar baik juga untuk masyarakat dalam hal penggunaan fasilitas kesehatan, terutama di Kota Ambon yang menjadi pintu masuk 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Jadi kita tak perlu lagi rujuk-rujuk jauh-jauh, karena untuk rujuk itu juga perlu kondisi yang baik begitu ya pasiennya, apalagi harus diterbangkan seperti itu. Oke, Tribuners, masihkah ada lagi pertanyaannya? Saya rasa dari Tribuners udah cukup begitu ya. Baik. Oke, sebagai pertanyaan penutup saya dan ini juga bisa mewakili Tribuners sebenarnya, Dokter Paul, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, terutama daerah kita yang sulit dalam hal keterhubungan, baik itu transportasi ataupun hal-hal lainnya. Nah, akses kesehatan ini bisa menjadi mudah dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di ibu kota provinsi. Pesan saya, jangan sampai terlambat ya. Kalau ada sesuatu yang ada di kepala, ada proses, dan ya kita nggak berharap ya kalau seandainya perlu tindakan. Namun kita sebaiknya ekstra hati-hati, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, penanganan outcome-nya tuh cacatnya bisa seumur hidup. Baik, ya, Danke, Dr. Paulus. Dan closing statement dari dokter kita, Dr. Ivan, silakan. Ya, kalau dari saya, pelayanan saraf itu sendiri merupakan sebuah tantangan. Jadi tantangan ada punya batas waktu, ada golden period. Jadi ada punya batas kapan ini pasien masih bisa ditindak, kapan sudah tidak. Jadi
kecepatan rujukan, kecepatan mendiagnosa di eh, fasilitas pertama yang menerima pasiennya itu sangat penting. Jadi harapan saya sih ke depan mungkin di kabupaten-kabupaten kota yang di luar Pulau Ambon harus minimal punya CT scan. Jadi kalau begitu iya. pasien datang langsung CT scan, memang ada perdarahan, langsung siapin, bisa komunikasikan di Sisrus dan untuk Siloam Ambon bagaimana, apakah ini harus perlu tindakan, kalau misalnya perlu tindakan harus segera rujuk. Seperti itu. Ada beberapa kasus yang memang nggak perlu, mungkin dengan adanya fasilitas seperti itu sudah bisa terjawab, oh ini pasien nggak perlu dirujuk, Ya, dirawat aja di sini betul, udah bisa. ya. Seperti itu. Jadi moga-moga di setiap kabupaten kota itu minimal sudah punya CT scan. Baik, semoga ini juga bisa didengar oleh pemerintah di daerah ya, terutama untuk fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit daerah. Semoga bisa dilengkapi dan seperti yang tadi dikatakan oleh Dokter Ivan, hal-hal yang bisa didiagnosa saat itu dan tidak perlu dirujuk lagi ketimbang harus jauh-jauh begitu ya, padahal masih bisa ditangani di rumah sakit daerah seperti itu. Oke, Tribuners, sebaiknya jangan pernah ya mengabaikan keluhan kesehatan yang terkait dengan saraf, entah itu saraf kejepit atau tumor dan segala macamnya, langsung saja ketemu sama yang ahlinya. Dan kita harus bersyukur bahwa di Kota Ambon kita punya Dr. Ivan Mol yang merupakan dokter spesialis bedah saraf, dan ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan Tribuners juga tentang perolehan fasilitas kesehatan dan juga pelayanan kesehatan terkait dengan saraf. Baik, terima kasih sekali lagi oleh narasumber saya yang sudah hadir di Tribun Bastory sore hari ini. Tribuners, boleh kita tepuk tangan 500 orang yang ada di studio tribunambon.com sore hari ini. Direktur Siloam Hospital Ambon Dr. Paulus Triaji Hadi Wijaya dan juga dokter spesialis bedah saraf Dr. Ivan Mo Rusfana dan Kebanya sudah mau datang di tribunambon.com. Kita akan jumpa lagi dengan tema-tema oke lainnya ya Dok ya. Jangan bosan-bosan dengan undangan kami mungkin ke depannya. Baik Tribuners, selamat menjalankan rutinitas Anda di akhir hari Jumat sore hari ini. Semoga sukses dan saya Ajeng Hatalia. Kami pamit dari Tribun Bastory sore hari ini. Sampai jumpa, Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.